Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sahabat AP, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Muhtaromi, Bidang Suara pada Persikat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai lanjutan dari belajar perpajakan sebagai WAPU, yaitu dengan melakukan simulasi worksheet perpajakan sebagai WAPU. Baik, di hadapan kita sudah terpampang sebuah worksheet perpajakan WAPU yang ini bisa digunakan sebagai bahan latihan oleh bendahara pengeluaran, BPP maupun PPSPM. Ini adalah transaksi yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar latihan di worksheet. Dari transaksi ini kita bisa mengidentifikasi pertama adalah jenis pajaknya. Setelah itu nanti kita lanjutkan ke tarif dan seterusnya. Oke, mungkin kita mulai dulu dengan identifikasi jenis pajaknya ya. Ke soal nomor 13. Soal nomor 13, membayar pengadaan ATK kepada toko mantap PKP dan PNBP sebesar 25 juta. Pada saat pembayaran, toko mantap menyerahkan surat keterangan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Nah, ini kita kenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% karena memiliki SK WP dengan peredaran bruto tertentu. PP 23 tahun 2018. Kemudian karena ini barang kena pajak, maka kita kenakan PPN. Itu ya untuk identifikasi transaksinya. Mudah-mudahan cukup jelas sehingga dapat kita lanjutkan ke form worksheet-nya. Nah, ini form worksheet-nya seperti ini kurang lebih. Soal nomor 13, ini pengadaan ATK kepada toko mantap yang mana statusnya adalah wajib pajak dengan peredaran bruto di bawah 4,8 M setahun. Sesuai dengan ketentuan PP 23 tahun 2018. Ini kita kenakan PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2. Kalau pengadaan ATK kepada pengusaha selain wajib pajak dengan peredaran bruto kan PPh pasal 22. Kalau ini dengan peredaran bruto tertentu pasal 4 ayat 2. Syaratnya harus bisa menunjukkan surat dari KPP yang mengukuhkan bahwa dia adalah pengusaha dengan peredaran bruto tertentu serta menyerahkan foto kopinya. Kemudian selain PPh pasal 4 ayat 2, dia juga kena PPN. Kemudian kalau PPh pasal 22, pengadaan yang biasa itu 1,5%. Kalau ini tarifnya adalah 0,5%. 0,5%. Kemudian PPN-nya tetap 10%. 0,5% dari mana? Dari DPP. DPP-nya sama dengan yang lain, kita keluarkan dulu PPN-nya dari nilai kontrak atau nilai kwitansinya, sehingga kita kalikan 100 per 110. Kalikan 25 juta. Hasilnya sama dengan 22, 727, 272. Ini untuk DPP-nya. 100 per 110 kali 25 juta. Kemudian untuk besaran pajak yang dipungut atau dipotong,
pasal 4 ayat 2 berarti dipotong, berarti 0,5% kali 22.727.272 sama dengan 113.636. Kemudian untuk PPN-nya 10% kali 22.727.272 sama dengan 272.727. Kemudian batas waktu penyetorannya tanggal 4 Februari. Ini juga sama, tanggal 4 Februari. Dan batas waktu penyetorannya ini tanggal 20 bulan berikutnya, 20 Maret. Kode akunnya untuk PPh pasal 4 ayat 2 411128. Kemudian untuk PPN 411211. Kemudian kode jenis setorannya untuk PPh pasal 4 ayat 2 untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu itu 420. Kalau untuk jasa konstruksi tadi kan 409 ya. Kemudian untuk sewa gedung dan bangunan, sewa tanah dan bangunan 403. Kalau untuk WP dengan peredaran bruto tertentu itu 420. Kemudian untuk PPN-nya 910. Kemudian setorannya untuk PPh pasal 4 ayat 2 atas nama Pusdiklat. Sedangkan untuk PPN-nya ini atas nama penyedia atau rekanan, yaitu toko mantap. Kemudian karena jumlah kwitansinya ini di atas 5 juta, maka dikenakan biaya materi 10.000. Ini ya untuk penjelasan soal nomor 13, pembayaran pengadaan ATK kepada pengusaha dengan peredaran bruto tertentu. Ini masuk dalam jenis pajak PPh pasal 4 ayat 2 yang tarifnya 0,5%, serta karena ATK adalah barang kena pajak, kita pungut PPN-nya 10%. Kemudian untuk DPP-nya, seperti biasa kita keluarkan dulu PPN-nya dengan cara mengalihkan 100 per 110 kali nilai kontrak atau kwitansi. 100 per 110 kali 25 juta sama dengan 22.727.272. Kemudian untuk besaran pajak yang dipotong, PPh pasal 4 ayat 2-nya 0,5% kali DPP ketemu 113.636. Kemudian untuk PPN-nya 10% kali DPP ketemu Rp2.272.727. Kemudian batas penyetorannya tanggal 4 Februari dan batas pelaporannya tanggal 20 Maret. Kode akunnya untuk PPh pasal 4 ayat 2 411128, sedangkan untuk PPN 411211. Untuk kode jenis setorannya, PPh pasal 4 ayat 2 atas WP dengan peredaran bruto tertentu 420, sedangkan PPN dari belanja PPN 910. Setorannya atas nama Pusdiklat untuk PPh pasal 4 ayat 2 dan atas nama penyedia untuk PPN-nya. Kemudian karena nilai kwitansinya di atas 5 juta, maka dikenakan biaya materi 10.000. Oke ya, itu untuk penjelasan soal nomor 13. Mudah-mudahan cukup jelas, sehingga bisa kita lanjutkan ke soal nomor 14.